kayak kita gini paling itu 80 ya, utangnya 20%, modalnya 80%. Kalau startup, tapi kalau sudah besar itu ya bisa 50%. Ini ada beberapa, silakan kamu cek di Google lagi. Di Google ada semua. Tadi aja indikator menunjukkan kinerja keuangan atau kesehatan perusahaan. Lebih sekali penjelasan. Saya nggak baca catatan, ya kan? Saya lupa ada beberapa. Yang intinya ini lah. Bisa dipahami mas ya? Ada lagi nggak? Ya. Tentang inventory, kan di situ ada dana penyimpanan inventory. Maksudnya dana penyimpanan inventory itu untuk kalau ada yang busuk atau ya. Jadi apa yang ada di modul ya kalian itu adalah simulasi. Ya, itu juga saya ajarkan di kelas. Namanya simulasi itu kan itu pura-puranya, tapi dibuat mendekati real kan begitu ya. Ya. Gini mas, saya tanya, misalkan masnya nyimpan daging deh. Aduh saya lagi saya bisa berapa kali. Ya, masih nyimpan daging. Pertanyaan saya, nyimpan daging satu ekor ayam misalkan, sama nyimpan 100 ekor ayam, kira-kira biaya penyimpanannya, bukan biaya pasti beda ya. Karena biaya bersih pasti beda. Anak kecil juga tahu ya kalau gitu. Biaya simpannya itu sama tidak? Ya pasti beda. Satu ekor ayam mungkin kita cukup beli freezer yang kecil saja gitu, simpan satu. Tuh freezer rumahan lah, kulkas rumahan bisa kan? Dan 100 ekor ayam bisa aja begitu kan tidak? Harus yang lebih besar. Otomatis listriknya juga lebih, otomatis ruangannya juga harus lebih, otomatis apalagi tingkat mungkin kerusakan dan sebagainya bisa lebih dan sebagainya, sehingga di sana dibuat supaya mendekati real sekian persen dari nilai inventory. Pada kenyataannya sih ya lebih, bisa tinggi, bisa kurang gitu ya kenyataannya. Tuh ya, bisa dipahami. Ada pertanyaan, silakan yang bukan iya telepon juga silakan. Pertanyaan sebodoh-bodohnya pertanyaan. Ya. Mau tanya ini sebenarnya ke pengalamannya Pak Mas. Waktu pas di Bank Java itu di apa? Dapat suntikan dari bank. Terus waktu itu kalaupun dapat ada permasalahan nggak, atau biasanya apa sih yang suntikan dari bank dapat, tapi bukan di tahap di awal ya. Tahun ke pandemi udah tahun ke-6 ya, kita udah 6 tahun itu sekitar 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya, itu baru kita pinjam bank 2 tahun lalu gitu. Yang perlu diperhatikan biasanya apa ya pada saat pinjam ke bank itu biasanya? Pertama, Anda meminjam itu harus punya rencana. Kalau Anda punya rencana, ngapain pinjam? Jangan, biar kerennya kita pinjam ke bank ya, kita begitu dong. Kalau nggak butuh, ngapain pinjam? Gitu. Anda secara rencana, misalnya rencana kita harus menambah peralatan, kita harus memperbaiki infrastruktur produksi misalnya. Hitung itu habis misalkan 200 juta, misalkan ya kan, ganti ini. Tujuannya memperbaiki biar produksi nambah misalkan, ya kan nggak tahu ya, setiap itu berbeda-beda ya. Misalnya dari produksi nambah karena permintaan semakin tinggi, gitu kan, alat yang sekarang sudah nggak mencukupi, gitu kan, kita harus nambah. Lihat kas cuma ada 50 juta, dari mana prosesnya? Masa harus menunggu? Kan sayang kalau sales yang terjadi kan, kalau sales permintaannya tinggi, tapi kita nggak bisa menutupi, kayak kan nanti ada hitung-hitungannya bagaimana kita bisa menjadikan layak tidak kita minjem, kan ada berapa bunganya, berapa dan sebagainya begitu. Ya kalau itu layak, berani dong minjem, kenapa enggak? Tetapnya hitung-hitungannya kan, walaupun hitung-hitungannya belum tentu benar, tapi kita sudah ada perencanaan.
namanya perikanan bisa lebih baik, bisa lebih buruk, gitu. Ya. Jadi bagaimana pertimbangan kita meminjam? Ya pertama ya sudah rencana dulu Anda mau ngapain. Artinya Anda berasumsi dengan Anda meminjam ke bank, Anda punya beban, Anda harus membayar bunganya dan mengembalikan pokoknya kan, nggak hanya bayar bunga doang ya, bayar bunga doang pokoknya nggak kembali, bisa dipukulin orang kok, ya dua-duanya kan, bayar bunganya dan membayar pokoknya, sehingga artinya apa keuntungan itu lebih besar supaya bisa membayar itu kan, benar tidak? Artinya kamu sudah punya rencana bahwa saya yakin kalau saya pinjam saya bisa memperbesar sehingga keuntungan kita bisa lebih tinggi. Keuntungan yang lebih tinggi dari sekarang itulah yang dipakai untuk membayar bunga bank dan cicilan pokoknya. Begitu. Bisa kebayang? Berarti kalau gitu dari sisi bank dia melihatnya dari segi bisnis plan ke depan sama rekening koran. Tidak. Ya. Ini saya ngomong dari sisi kita. Dari sisi bank apa yang dilihat? Ya. Dari sisi bank melihat apa namanya 5C. Bisa dikulik lagi. 5C ini apa saja? Saya lupa. Saya bukan orang bank soalnya. Ya. Salah satunya pertama adalah kolateral. Ini yang paling penting. Apa kolateral? Jadi bank itu punya rumus 5C. Bank itu, ya. Pertama itu kolateral. Kolateral itu maksudnya jaminan. Bank itu adalah safety player. Ingat, bank itu adalah lembaga keuangan untuk orang kaya yang pengen lebih kaya, bukan untuk orang miskin yang pengen kaya. Serius. Bank itu adalah lembaga keuangan untuk orang kaya yang pengen lebih kaya, bukan orang yang gak punya uang terus bisa pengen kaya, nggak bisa. Karena kalau bank pasti minta apa namanya kolateral. Begitu kamu minjem 100 juta, mana jaminannya? Mobil Pak, jaminan saya. Mobil kamu berapa nilainya? 150 juta. Oke, kamu cuma bisa minjem maksimum 120 juta. Dia itu mau beresiko kasih 150 juta. Cuma 80% maksimum dari nilai kolateral itu. Rumah, saya punya rumah jaminan 500 juta. Oke, kamu cuma bisa minjem 400 juta, 60% dari 500 juta. Ya, itu pertama. Kalau kamu nggak punya kolateral, ya akan bisa. Ya, nggak akan bisa minjem ke bank. Pak, saya ini orang miskin, nggak punya apa-apa, tapi saya pengen berusaha, gimana caranya? Ya udah. ya. Itu berbeda ya. Yang KPH sebagai itu adalah ini. Ya, di sininya bukan ada ya kredit tanpa agunan, tapi nilainya kecil. Ya, paling 5 juta, 10 juta gitu ya. Nilainya kecil KPR, nggak mungkin besar, nggak ada berani bang. Paling maksimum juga 15 juta, paling maksimum, nggak mungkin berani lebih. Ada seperti di KPR itu juga harus disurvei rumahnya di mana, ini di mana, begitu. Dan bunganya besar. Ya, walaupun sekarang juga pemerintah juga ada program-program untuk membantu orang-orang yang baru ya, yang baru berusaha untuk jaminan itu ada program-programnya kayak kredit KUK ya, kredit usaha kecil ya, itu kan tanpa jaminan ya, itu ada gitu. Tapi ingat saya bilang ya, mencari modal itu tidak hanya dari bank, ada banyak cara ya, ada banyak cara untuk mencari modal ya. Pertama dari apa ya, ada 5C ya, silakan cari ya. 5C ini karakter orangnya gitu kan. Kalau pernah tidak kriminal pasti akan susah itu ya. Ada C lagi saya lupa, silakan cari buku ya. Ya kalau nyari modal ya itu dikenal 3F. 3F. Yang pertama apa? Friend, dari teman. Ya, kedua apa? Family, dari keluarga. Yang ketiga apa? dari orang yang
bukan teman, bukan keluarga, orang bodoh aja gitu, orang kebanyakan uang gitu kan, kamu nggak beruntung menemukannya gitu kan, Pak saya punya bisnis bagus Pak gini, kamu butuh berapa? 1 miliar, saya akan 1 miliar gitu. Itu ada, serius, saya nggak bohong, itu ada, saya nggak bohong, itu ada. Serius saya nggak bohong, beruntung kalian manusia seperti keluarga beruntung, itu ada serius dari bos, atau dari IMF. Iuran mother ya. Ya, jadi cari modal itu nggak hanya menyumbang ya. Kalau kalian masih tahu ini susah kali ini menyumbang ya. Dari teman-teman begitu, teman sebagainya begitu. Apakah sebagai pinjaman, apakah sebagai saham, apakah sebagai apa tuh, nanti kita pelajari lebih detail ya begitu. Atau mungkin sekarang sudah ada lembaga-lembaga yang lebih resmi. Kalau kalian pernah dengar apa namanya lembaga venture capital, pernah dengar? Lembaga venture capital, lembaga keuangan, ya, yang dia bukan seperti bank. Bank itu kan intermediasi ya, sebenarnya ada terlalu banyak lah ya, itu konsep makroekonominya ini, ya intermediasi antara pengusaha dan rakyat. Kalau venture capital ini adalah lembaga keuangan yang memang fungsi dia adalah dia mau memberikan bantuan modal kepada startup, orang yang baru mau berusaha. Asalkan bisnis plan kamu bagus, itu ada lembaganya venture capital. Ya, di Indonesia itu masih jarang, tapi sudah mulai bermunculan ya. Yang besar-besar kayak pernah dengar PNM, Permodalan Nasional Madani, ya. Kalau di Bandung ini di jalan Ahmad Yani ya, harus pindah. Tapi kalau yang di Jakarta kampus pusatnya di Sudirman itu di Arta Geraha ya, Arta Geraha ya Sudirman. Jadi ada Permodalan Nasional Madani. Ada lagi namanya Bahana Arta Ventura ya, macam-macam. Tapi ya belum populer dan belum marak ya gitu. Beda dengan di Amerika ya. Amerika adalah negara yang pertama kali membuat lembaga venture capital ini. Kalian pernah dengar Intel? Pernah dengar Microsoft? Kalau nggak pernah dengar, cloud aja lah. Pernah dengar Apple? Nggak pernah tahu. Ya, itu perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan yang semuanya dibiayai oleh venture capital di awal mereka berdiri. Ya, di awal mereka berdiri, mereka dibiayai oleh venture capital, bukan bank. Ya, gitu. Kalian pernah dengar suatu daerah di Amerika namanya Silicon Valley? Pernah dengar apa itu Silicon Valley? Ya itu pusat teknologi. Ya, pusat teknologi informasi di Amerika ya. Hampir seluruh perusahaan di bidang teknologi informasi yang kita kenal sekarang itu adanya di Silicon Valley, kecuali Microsoft. Ya, Microsoft saja di Washington. Ya, Microsoft aja di Washington. Jadi berbeda sendiri Microsoft. Kantor pusatnya di Washington. Tapi namanya Apple, Intel, HP, HP ya, yang Amerika ya. Itu semuanya di Silicon Valley. Ya, Silicon Valley itu suatu daerah di California sana ya, di California. Yang ya kompleks begitulah ya, di mana semua perusahaan besar itu karena mereka berkomunitas gitu ya. Di sana juga banyak para entrepreneur pemula seperti kalian. Ya. Tapi di bidang IT ya, di bidang IT itu banyak sekali bermunculan di sana, banyak sekali Google itu awalnya juga begitu ya. Nah, kenapa mereka bisa hidup, bisa tumbuh ya karena tadi ya ada para venture capital yang marah sekali. Ya, jadi di Silicon Valley itu gitu, kamu itu bisa dengan dana kolor. Ya, kamu hanya punya dana kolor misalkan kan, nggak punya banyak dana kolor aja. Jadi kalau punya bapak kan lancar ya malu juga kan. Ya, kamu punya dana kolor doang, tapi kamu punya ide brilian. Kamu punya ide brilian, kalau kita mau ngomong kamu bermiliar-miliar. Walaupun mau presentasi punya dana kolor, nggak punya apa-apa saya orang miskin di dunia gitu. Tapi dia brilian. Itu mau kita mengeluarkan 30 miliar, 100 miliar selama ide kamu brilian. Dan menurut mereka itu, wah ini bakal jadi the next Facebook. Ini pertama masuk yang full asuransi, ya. Ada namanya unit link, ya. Namanya unit link. Unit link ini
Kenapa disebut unit link? Karena uang yang ditaruh di sini sama pengelola asuransinya itu dibuat menjadi dua, yaitu menjadi asuransi, ya, dan investasi. Gitu loh. Kalau yang dibuat asuransi tentu maksudnya ke hanya masuk ke apa? Rugi aja, kan sebagai biaya keluar tiap bulan ya. Tetapi atau tiap tahun ya. Tiap tahun atau tiap bulan asuransinya ya. Kalau unit link yang asuransinya ini jadi masalah